Eh, 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 Halo semua, selamat datang kembali di channel Power Toolset. Bagi kalian yang sedang bingung mencari bor cordless dengan harga yang ramah di kantong, tetapi mempunyai build quality yang bagus serta performa yang handal, kalian berada di channel yang tepat. Karena kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah mesin bor cordless 12 volt, yaitu Becum seri EB2 BEC 12CD. Ditenagai dengan motor brush yang powerful, baterai 1,3 Ah di 12 volt, dan fitur variable speed, mesin bor ini cocok untuk pekerjaan ringan hingga pekerjaan menengah. Baik itu mengebor kayu, plastik, plafon PVC, wall panel, baja ringan, atau bahkan plat besi. Yang bikin Becum ini menarik adalah karena bobotnya yang cukup ringan, sekitar 1 kiloan saja ya kawan. Cocok buat kalian yang kerja di area sempit, di ketinggian, atau di area yang butuh mobilitas tinggi. Pegangannya nyaman, desainnya cukup ergonomis, dan tentunya harganya sangat bersahabat. Oke, langsung saja kita unboxing dan kita lihat apa saja kelengkapannya. Untuk spesifikasi teknisnya, di sini modelnya adalah EB2 series BEC 12CD, ditenagai oleh motor DC yang powerful, kemudian kapasitas baterainya di 1,3 Ah, dan untuk RPM-nya di high speed itu di 1200 RPM, kemudian untuk low speed di 350 RPM, dan produk ini sudah terregistrasi di K3L ya, jadi aman untuk digunakan di Indonesia. Oke, langsung saja kita buka dan kita lihat apa saja kelengkapannya. Untuk carry case-nya terbuat dari plastik soft yang memang dirancang seperti ini supaya kalau terjadi benturan, plastik atau carry case-nya ini tidak akan mudah pecah sehingga bor di dalamnya terlindungi dengan aman ya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan 2 buah pengunci di salah satu sisinya. Oke, ini dia aksesorisnya cukup lengkap ya. Yang pertama buku manual, penting untuk dibaca terlebih dahulu karena di dalamnya berisi spesifikasi teknis, petunjuk pengoperasian, dan juga petunjuk keselamatan. Kemudian yang kedua, kartu garansi. Di sini kita dapat 2 garansi ya. Garansi 1 berlaku selama 1 bulan untuk suku cadang dan servis gratis. Kemudian garansi yang kedua ini tidak main-main ya. Garansinya berlaku seumur hidup untuk biaya ongkos jasa servis atau perbaikan. Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk servis centernya kalian tidak perlu khawatir karena sudah ada di beberapa kota besar di seluruh Indonesia. Untuk aksesorisnya ini kita dapat beberapa buah kunci sok, kemudian adaptor, beberapa buah mata obeng, beberapa buah mata bor besi, dan juga mata bor kayu. Kemudian kita juga dapat 1 buah fleksibel ya, yang sangat bermanfaat untuk menjangkau sudut-sudut sempit ya. Dan ini dia, bahannya terbuat dari plastik yang menurut saya cukup bagus ya. Kemudian 2 buah baterai lithium ion 12 volt di 1,3 ampere hour. Nanti kita tes ya, tegangan realnya berapa. 1 buah chargernya masih model wall socket ya. Dan untuk outputnya ini di 2 ampere ya. Dan yang terakhir, unitnya. Untuk first impression atau sekilas penampakannya, ini menurut saya build quality-nya cukup baik, cukup solid, kemudian sudah dilapisi dengan karet tahan benturan sampai ke bagian handle-nya, bagian kiri dan kanan dilapisi dengan karet penahan benturan yang cukup tebal ya kawan, kemudian bagian belakangnya juga, dan bagian handle-nya ini, tekstur untuk karetnya ini dibuat seperti kulit jeruk, kemudian di bagian tengahnya ini dibuat tekstur seperti ini ya, tekstur bolong-bolong supaya memberikan grip maksimal di tangan kalian. Jadi waktu pengoperasian tidak akan mudah lepas dan tidak akan mudah slip dari tangan kalian ya. Untuk saklar on off-nya terletak di bagian sini, dan ini saklar on off-nya cukup sensitif ya kawan. Nah, cukup sensitif dan sangat mudah, sangat ringan untuk dioperasikan. Tombol untuk forward, reverse, atau putaran ke kiri dan juga putaran ke kanan terletak di bagian atas dari triggernya ini. Cukup mudah dioperasikan dengan 1 jari, cukup ringan ya. Jadi ini akan memudahkan kalian untuk mengubah arah putarannya ya. Tinggal kalian pencet saja seperti ini. Switch untuk pengatur kecepatannya terletak di bagian atas ini, dan bor ini memiliki 2 kecepatan atau 2 speed, yaitu speed 1 dan speed 2. Speed 1 digunakan untuk low RPM,
yang membutuhkan torsi atau tenaga yang cukup besar. Kemudian speed 2 biasanya digunakan untuk penyekrupan yang membutuhkan speed atau kecepatan putar. Untuk pengaturan ring torsinya sampai 25 ya. Dari 1 sampai 25. Nah, seperti ini ya. Kemudian mesin bor ini hanya memiliki satu mode pengoperasian, yaitu mode untuk drill yang juga bisa dipakai untuk mode penyekrupan ya. Bagian catnya ini terbuat dari plastik dan sudah memakai teknologi grip release ya. Jadi tinggal kalian pegang saja seperti ini dan putar untuk memasang atau melepas mata bornya ya. Nah, cukup mudah. Untuk melepas dan memasang baterainya, tinggal kita pencet dua buah tab yang ada di samping baterainya ini ya, seperti ini. Kemudian kita tarik, dan untuk memasangnya tinggal kita masukkan saja seperti ini ya, dan kita tekan sampai berbunyi klik. Untuk bobotnya ini cukup ringan ya kawan, kurang lebih di 1 kiloan saja. Dan di bagian depannya sudah dilengkapi juga dengan lampu LED yang tentunya akan sangat membantu kalian kalau bekerja di tempat dengan pencahayaan yang kurang. Dari segi build quality, menurut saya secara keseluruhan ini oke untuk bor cordless dengan harga di bawah 300.000. Untuk performanya nanti kita buktikan ya di segmen selanjutnya. Coba kita putar-putar dulu sebentar ya, supaya kalian bisa melihat jelas kualitasnya. Nah, dan ini untuk tag spesifikasinya ya, BEC 12CD, 12 volt, 1,3 Ah, kemudian maksimum diameter untuk catnya ini di 10 mm ya. Untuk low speednya di 0 sampai 300 rpm, kemudian untuk high speednya di 0 sampai 1200 rpm. Nanti kita tes saja ya. Dan sekali lagi sudah terdaftar di K3L. Jadi alat ini sudah lulus kriteria keselamatan untuk digunakan di Indonesia. Oke, selanjutnya tes tegangan baterai. Di sini tertulis 12 volt ya. Kita tes tegangan realnya berapa. Dan ternyata tegangan realnya di 12 volt ya, bahkan lebih sedikit di 13 volt, sekian ya. Lanjut ke tes RPM, kita coba dulu di speed 1. Nah, ini speed 1 ya. Kita lihat berapa RPM-nya. Untuk speed 1 di 351,4 rpm ya, sesuai dengan spesifikasinya. Di sini speed 1 350 rpm. Kita coba di speed 2. Apakah sampai di 1200? Nah, untuk speed 2 ternyata lebih dari spesifikasinya ya. Hasil pengetesannya di 1332 rpm ya, sementara di spesifikasinya ini hanya 1200 rpm. Oke, selanjutnya akan kita tes performanya ya. Di sini akan saya pakai untuk melubangi besi atau flat bar dengan ketebalan kurang lebih 10 mm, menggunakan mata bor besi dengan diameter 8 mili. Kemudian kita lanjut ke pemasangan bolt looping untuk pekerjaan baja ringan, kemudian penyekrupan dan juga mengebor kayu dengan menggunakan auger bit diameter 8 mm. Oke, untuk speednya kita pakai speed 1 dan torsinya torsi maksimum. So, tenaganya luar biasa ya kawan, rasa langsung makan. Ini saya tekan dengan kuat ya, saya akan lihat sendiri.
sudah tinggal seperempatnya. Kelihatan ya kebukaan atau potongan di sini naik secara pelan. Udah mau tembus. Sudah mau tembus ini ya. Kita pakai secara pelan-pelan saja. Mantap tenaganya ya. Ini dia hasilnya tadi, hasil pengeborannya. Nah, bisa kalian lihat sendiri ketebalannya, ketebalan bidang kerjanya ya. 10 mm. Walaupun ditenagai dengan baterai 12 volt, tetapi tenaga dan torsinya cukup memuaskan ya. Dan coba kita ukur suhunya. Nah, untuk suhunya di 52,6 ya. Kemudian untuk bagian gearboxnya, cenderung dingin di 44. Dan untuk baterainya di 37 ya. Jadi tidak cepat panas. Oke, lanjut ke pemasangan baut roofing. Di sini bidang kerjanya besi holo dengan ketebalan kurang lebih 0,8 mm ya. Untuk speednya kita pakai speed 2, kemudian torsinya torsi maksimum ya. Oh, mudah saja ya kawan. Torsinya dan tenaganya ini cukup bagus ya. Untuk pekerjaan baja ringan sangat cocok, apalagi kalau kalian bekerja di ketinggian. Cukup ringan, cukup praktis, dan desainnya juga cukup ergonomis ya. Nah, pemasangan baut baja ringan atau baut roofing cukup mudah saja ya. Tenaganya luar biasa, walaupun hanya ditenagai oleh baterai 12 volt, tapi tenaganya ini sudah bagus ya menurut saya. Enteng saja ya kawan. Enteng saja, gampang saja. Nah, mantap. Nah, hasilnya 9 baut roofing, cukup mudah. Lanjut ke penyekrupan. Bidang kerjanya kayu meranti. Dan untuk skrupnya ini panjangnya 2 in ya. Untuk speednya masih sama di speed 2 dan torsinya torsi maksimal ya. Oh, nah, cukup enteng ya kawan, cukup mudah saja. Ini, padahal ini bidang kerjanya cukup lumayan keras ya, kayu meranti. Tenaganya luar biasa ya. Untuk ukuran bor cordless di 12 volt ini cukup bagus menurut saya ya.
Dan kita lanjut ke pengeboran atau melubang kayu dengan auger bit diameter 8 mili ya. Coba pasang dulu untuk speednya. Saya pakai speed 1 dan torsinya torsi maksimum ya. Coba. Mantap ya. Untuk auger bit tidak ada masalah ya, cukup ringan, pakai torsi atau speed 1 ya. Nah, ini tanpa saya tekan ya, tidak perlu saya tekan. Speed 1 ini ya, mantap. Coba lagi. Mantap ya, mantap torsinya kawan. Nah, ini dia tadi hasil dari pencekrupannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah sekrup, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian tadi auger bit dengan diameter 8 mili ya. 1, 2, 3, 4 lubang tembus. Dan suhunya, dinamonya, motornya di 54, kemudian gearboxnya di 41 dan baterainya di 36. Jadi cenderung dingin ya, tidak mudah panas. Dan yang penting tenaga dan torsinya sangat luar biasa, apalagi di speed 1 tadi ya. Luar biasa ya kawan. Dari hasil pengetesan tadi ternyata performanya di luar ekspektasi. Saya sempat ragu-ragu tadi ketika dipakai untuk mengebor flat bar di ketebalan 10 mm. Tetapi ternyata hasilnya cukup memuaskan ya. Kemudian untuk pekerjaan bout looping tadi juga hasilnya sangat baik. Tenaga dan torsinya cukup oke. Untuk pekerjaan kayu juga hasilnya mantap. Torsinya sangat bagus walaupun hanya ditenagai oleh baterai 12 volt di 1,3 Ah. Overall mesin bor vacuum ini secara kualitas dan performa cukup bagus. Untuk build quality-nya juga saya rasa cukup baik dan desainnya sangat ergonomis. Jadi buat kalian yang sering bekerja di ketinggian dan bekerja di area sempit, mesin bor ini tentunya akan membuat pekerjaan kalian lebih efisien. Dan sebagai pengingat, mesin bor ini hanya memiliki satu mode pengoperasian ya, jadi tidak disarankan untuk pekerjaan beton. Dengan harga di bawah 300 ribuan, tentunya mesin bor ini sangat worth it untuk kalian miliki. Untuk link pembeliannya silakan klik di pojok kiri bawah atau cek link pembelian di deskripsi. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.